Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safari, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan tugas 3 administrasi server. Pendahuluan untuk file transfer protokol (FTP) adalah protokol komunikasi data yang digunakan untuk mentransfer file antara komputer klien dan server melalui jaringan TCP/IP. Untuk mendukung layanan ini, server memerlukan perangkat lunak FTP server, sedangkan pengguna dapat mengaksesnya melalui FTP client. Pada sistem operasi CentOS 7, salah satu perangkat lunak FTP server yang populer dan banyak digunakan adalah FSF-TPD, Very Secure FTP Daemon, yang dikenal dengan ringan, stabil, dan relatif aman. Panduan ini akan menjelaskan langkah-langkah instalasi, konfigurasi, serta pengujian FTP server pada CentOS. Baik, langsung saja untuk tugas yang pertama adalah instalasi dan konfigurasi. Yang pertama, update sistem dengan menggunakan komen sudo yum update -y. Ini berfungsi untuk memperbarui seluruh paket perangkat lunak yang sudah terinstall di sistem. Kami sudah membuat menggunakan CentOS 9. Yang pertama, kita gunakan untuk root, kemudian kita komen menggunakan sudo yum update. Nah, ini saya sudah mengupdate. Kemudian yang kedua adalah instalasi FSF-TPD dengan menggunakan komen sudo yum install FSF-TPD -y. Ini berfungsi untuk mengunduh dan memasang paket FSF-TPD, yaitu server FTP yang ringan dan aman untuk mengelola akses file. Kemudian setelah diinstal FSF-TPD-nya, kemudian kita perintah untuk sudo systemctl start FSF-TPD. Ini apa gunanya? Gunanya adalah untuk menjalankan layanan FSF-TPD. Kemudian sudo systemctl enable FSF-TPD untuk mengatur agar layanan otomatis jalan saat booting dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah sudo system status FSF-TPD, digunakan untuk mengecek status apakah layanan sudah berjalan dengan benar atau belum. Nah, ini kami sudah perintahkan untuk sudo yum install FSF-TPD. Kemudian systemctl start FSF-TPD, systemctl enable FSF-TPD. Untuk yang kedua sudah selesai. Kemudian yang ketiga adalah mengkonfigurasi firewall dengan menggunakan perintah sudo firewall cmd permanent add port 21 TCP. Ini konfigurasi firewall FTP biasanya menggunakan port 21 untuk berkomunikasi. Perintah firewall cmd untuk menambahkan agar port 21 dibuka di firewall dan layanan FTP diperbolehkan masuk, dan memastikan koneksi dari luar tidak terblokir, serta setelah pengaturan firewall cmd, reload untuk menerapkan aturan baru. Ini saya sudah perintahkan di CentOS 9, sudah berjalan semuanya tanpa ada halangan. Kemudian yang keempat adalah konfigurasi file FSF-TPD dengan menggunakan perintah sudo nano /etc/fsf-tpd/fsf-tpd config.
untuk mengedit dan mengatur server FTP. Pengaturan intinya adalah mengaktifkan file write enable sama dengan yes, itu memungkinkan user dapat atau mengubah file di server. Kemudian membatasi user dengan chroot local user sama dengan yes, artinya adalah membatasi user ke directory home mereka agar keamanan lebih terjaga. Kemudian perintah chroot list enable sama dengan yes, dan chroot list file sama dengan /pc/fsftpd /chroot list, itu artinya adalah memungkinkan membatasi user yang chrootnya bisa dinonaktifkan atau diatur berbeda. Ini saya sudah membuat perintah sudo /etc/fsftpd/fsftpd ketik. Nah, setelah buka maka kita atur sesuai dengan perintahnya, yaitu chroot _local user sama ya, kemudian chroot _list enable sama dengan ya, kemudian berikutnya chroot _list _file dengan /etc/fsftpd/chroot list. Ini sudah semuanya sesuai dengan perintahnya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima adalah membuat user FTP dengan menggunakan perintah sudo user -sd/no login FTP user. Itu perintah adalah untuk membuat user baru bernama FTP user dengan home directory dan shell login yang dibatasi agar user tidak bisa login ke shell, hanya akses FTP saja. Kemudian sudo password FTP user adalah mengatur password untuk user tersebut. Kami sudah membuatnya, di sini sudah berhasil. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah mengatur hak akses directory. Contohnya adalah mengatur hak akses ke /var/www/html dengan menggunakan perintah sudo chown -r ftp user /var/www/html. Ini menetapkan FTP user sebagai pemilik folder dengan chown dan mengatur hak akses permission file directory bisa dan dijalankan oleh user. Kemudian chmod -r755 artinya agar user dapat melihat dan mengakses file atau folder, namun hanya owner yang bisa mengubahnya. Saya coba membuat dengan menggunakan perintah sudo mkdir /home/ftp user/ftp. Saya membuat directory folder yang berada di home yang bernama ftp user. Kemudian kita ke nomor 7, yakni restart layanan dengan menggunakan perintah sudo systemctl restart fsftpd. Jadi setelah kita melaksanakan konfigurasi semuanya sudah selesai, komen sudo systemctl restart fsftpd dipakai untuk memulai layanan fsftpd agar semua perubahan konfigurasi bisa diterapkan. Setelah semuanya selesai melaksanakan konfigurasi, kita laksanakan komen sudo systemctl restart fsftpd. Nah, kemudian yang terakhir adalah melaksanakan pengujian FTP dari Windows Client. Karena kami menggunakan Mac OS, maka setelah selesai semuanya, kita menggunakan ifconfig untuk mengetahui IP server yang saya buat, yaitu sudah muncul 10.0.2.15.
Ini alamat IP-nya server saya yang buat tadi. Kemudian kita menggunakan masukkan ke ini, ke home, kemudian lalu dikonekkan ftp/10.0.2.15. Nah, kemudian kita cek pada berkas yang sudah tersimpan di dalam home, yakni di lokasi lainnya kita menggunakan home